Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Alwin Siahaan dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi bab 1 sampai dengan bab 8 ilmu komunikasi. Di mana pada kali ini kita akan membahas tentang communication skill atau keterampilan komunikasi yang sangat penting khususnya bagi kita yang bekerja di dunia IT. Kenapa penting? Mari kita bahas sama-sama. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang communication training atau pelatihan komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah keterampilan yang kadang dianggap remeh, padahal itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Dalam pekerjaan IT, kita tidak mungkin bekerja sendirian. Ada kode-kode yang kita tulis dan kita harus berkomunikasikan dengan kode orang lain. Dan juga ketika ada ide, kita bisa menjelaskan kepada rekan kerja kita maupun pada pelanggan. Nah, ada model yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita, yaitu PDAC, di mana yang pertama itu adalah plan. Plan itu merupakan rencana bagaimana kita akan berkomunikasi termasuk gaya, media, dan pesannya itu sendiri. Selanjutnya ada do, di mana kita menerapkan rencana tersebut. Misalnya kita menggunakan email atau presentasi untuk menyampaikan sebuah ide. Terus selanjutnya ada check, di mana itu merupakan evaluasi apakah pesan kita dapat dipahami dengan benar ataupun tidak. Dan yang terakhir ada act, di mana kita bisa memperbaiki cara komunikasi kita berdasarkan evaluasi yang ada tadi. Nah, ini adalah proses berkelanjutan yang membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang chapter 2, di mana from governance to communication, di mana kita akan membahas bagaimana cara komunikasi bekerja dalam sebuah organisasi. Komunikasi di sini tuh tidak hanya tentang berbicara, tapi juga untuk melibatkan kebijakan dan proses. Nah, salah satu prinsip yang penting dalam komunikasi itu adalah 7C, yaitu yang pertama adalah completeness, di mana kelengkapan. Pesan yang kita harus sampaikan itu harus jelas, mencakup semua informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada consequence, keringkasan, di mana hindari pesan yang terlalu panjang dan langsung ke intinya saja. Dan yang ketiga itu ada consideration, di mana kita harus memahami audiens kita, apakah mereka akan mengerti dengan pesan kita tersebut. Lalu yang keempat itu ada correctness, di mana kita menggunakan data atau fakta yang mendukung pesan kita. Terus yang keempat, maksud saya yang kelima itu ada kesopanan atau courtesy, di mana kita harus bersikap ramah dan menghargai satu dengan orang lainnya. Selanjutnya yang keenam itu ada clearness atau kejelasan, di mana kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketujuh itu ada correctness, di mana pastikan tidak ada kesalahan informasi dalam pesan yang kita sampaikan. Nah, prinsip ini penting agar pesan kita diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik, selanjutnya adalah chapter 3, di mana ini merupakan chapter written communication, di mana dalam chapter ini kita akan membahas tentang komunikasi tertulis yang merupakan bentuk komunikasi yang sering kita gunakan terutama dalam bidang IT. Nah, komunikasi-komunikasi yang sering digunakan itu terutama seperti email, laporan, dokumen teknis. Tapi dalam menulis itu ada aturannya juga. Jadi saat menulis email misalnya, gunakan subjek yang jelas dan isi pesan yang langsung pada poinnya. Nah, hindari penggunaan jargon teknis ataupun yang tidak perlu. Terus yang kedua adalah menggunakan visualisasi data seperti grafik atau flowchart, dan itu untuk menjelaskan ide yang kompleks. Nah, ini dapat membantu audiens atau penerima pesan untuk memahami pesan yang kita sampaikan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada selalu ikuti etika komunikasi tertulis, di mana hindari nada yang kasar, bahkan jika kita sedang mengoreksi sesuatu. Diingat kalau dokumen tertulis adalah representasi dari profesionalisme kita. Jadi pastikan selalu rapi dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang listening and questioning, di mana pada chapter ini mendengarkan adalah inti dari komunikasi. Jadi jika kita tidak mendengar dengan baik, kita bisa salah memahami kebutuhan orang lain. Ada beberapa hambatan pendengaran yang sering kita terjadi gitu kan. Yang pertama itu seperti gangguan fisik, itu seperti suara yang bising. Lalu ada distraksi mental, itu seperti memikirkan hal lain di saat seorang itu sedang berbicara.
Terus yang kedua, untuk mengatasi hal tersebut kita harus fokus sepenuhnya. Setelah itu gunakan teknik-teknik bertanya seperti pertanyaan terbuka, itu digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terus ada juga pertanyaan tertutup, di mana itu untuk konfirmasi sederhana saja. Selanjutnya, mendengarkan dan bertanya itu adalah komunikasi yang kuat untuk memastikan pesan kita itu tersampaikan dengan benar, serta audiens itu memahami pesan yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang telepon komunikasi atau chapter 5. Jadi di sini tuh komunikasi melalui telepon juga sering kali menantang, karena kita tidak bisa melihat ekspresi lawan gitu kan. Nah, mungkin saya akan memberikan video yang sudah saya buat untuk membahas chapter ini. Selamat siang Kak, terima kasih telah menghubungi customer service IndiHome. Apakah ada yang bisa dibantu? Halo, selamat siang. Saya di sini ingin memasang IndiHome. Nah, kira-kira ada apa aja sih produknya, boleh dijelasin nggak? Oke, selanjutnya adalah chapter 6, di mana ini merupakan chapter face-to-face communication, di mana komunikasi tatap muka itu melibatkan banyak elemen nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, bahkan kalimat efektif maupun tidak efektif. Nah, mungkin saya akan menampilkan beberapa video untuk komunikasi face-to-face ini. Jadwal praktikum. Kenapa? Jumat Jumat apa? jam 8. Jam 8? Iya. Maksudnya? Ya pokoknya itulah, aku cari tahu ya. Dan udah lihat jadwal praktikum yang baru belum? Belum, emang kenapa? Ada jadwal baru. Jadi itu tuh praktikumnya jadi hari Jumat jam 8. Oh, makasih ya. Oh ya, jangan sampai lupa untuk masukin jadwal ya. Aman. Oke, thank you. Thank you. Baik, kita sudah masuk ke dalam chapter 7, di mana chapter ini membahas tentang showcasing atau presentation. Jadi saat melakukan presentasi, itu hal yang terpenting adalah memahami audiens dan mengerti tujuan kita. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti persiapan materi, latihan, dan sampaikan dengan percaya diri. Nah, untuk contoh presentasinya bisa dilihat di video berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang pribadi. Dimana ruang pribadi ini lebih membahas tentang penempatan jarak antara komunikasi itu orang pertama dengan orang lainnya. Jadi ini merupakan cara komunikasi pesan agar komunikasinya itu merasa nyaman. Lalu itu juga tergantung dengan situasinya, dimana ada jarak-jarak tertentu yang dianggap itu dapat diterima, seperti misalnya 0,5 meter sampai 1,5 meter itu untuk keluarga, sahabat, serta orang-orang terdekat lainnya. Selanjutnya itu ada jarak antara 1,5 meter sampai dengan 4 meter itu untuk komunikasi yang lebih profesional. Seperti contohnya di sini, ini ada interview kerja dan ini merupakan salah satu contoh yang digunakan untuk profesional. Baik, kita akan masuk ke dalam chapter terakhir atau chapter 8. Jadi, pada chapter ini kita akan membahas tentang reports, proposal, dan business case, di mana laporan, proposal, dan studi kasus adalah dokumen yang penting dalam dunia kerja. Untuk membuatnya itu, yang pertama itu mulailah dengan pernyataan masalah yang jelas. Terus yang kedua, menggunakan data yang mendukung serta argumen. Dan yang ketiga, akhirnya dengan analisis yang bermanfaat yang menunjukkan nilai dari solusi yang ditawarkan. Nah, pastikan juga dokumen ini terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca, terutama manajer atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, saya juga sudah membuat contoh proposal bisnis yang mungkin saya akan tampilkan setelah ini. Baik, dengan selesainya saya menjelaskan 8 chapter tadi, maka itulah 8 poin penting yang tentang keterampilan komunikasi dalam profesional IT. Mulai dari mendengarkan, menulis, hingga presentasi, semuanya itu saling mendukung. Dan untuk menciptakan kolaborasi yang efektif, maka saya harap penjelasan yang saya buat ini dapat membantu untuk memahami dan meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Nah, terima kasih yang telah menonton. Saya Jeremy Alwin Siahaan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih semua.